Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Dan sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung resikonya ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya teman-teman. Indeks ya hari ini mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, 0,84%, bahkan sempat 1% lebih ya, sempat 1% lebih, sempat menyentuh 6054 ya, tempat low-nya hari ini di 6054. Sebenarnya view saya untuk indeks masih sama teman-teman ya, masih akan bullish, cuma ya trendline yang kita gambar beberapa waktu lalu kan ini terlihat sudah di breakdown, hari ini di breakdown, tapi volume transaksi hari ini kecil ya, kecil. Nah, kalau indeks turun dan jebol 6020-nya itu, maka itu akan jadi indikasi yang negatif ya buat indeks. Jadi ini adalah pertahanan terakhir menurut saya untuk buat indeks teman-teman. Kalau ini jebol maka potensi berikutnya itu ke 5890-an teman-teman ya. Mudah-mudahan ini garis kuningnya ini mampu mempertahankan indeks ya dan melanjutkan kenaikan teman-teman. Oke, itu saja analisa saya untuk IHSG. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham BBKP. Nah, minggu lalu kan saya buat kalau nggak salah Senin ya, saya buat video 3 saham yang menurut saya masih potensial, cuma karena risknya sudah tinggi ya, risknya sudah tinggi. Ada beberapa yang sudah jalan, ada 2 saham yang mendekati apa namanya, supportnya teman-teman. Nah, BBKP ini salah satu yang masih jalan teman-teman ya. Minggu lalu kita buat plannya seperti ini karena ini risknya cukup tinggi ya, risknya cukup tinggi. Nah, so far ini BBKP ini masih jalan. Saya pun masih minggu lalu udah saya jelaskan, saya udah antri di BBKP di sekitaran harga 580-an, dan sekarang pun masih ada floating profit sekitaran 6%-an teman-teman ya. Menurut saya BBKP ini masih on track teman-teman, masih on track, masih akan melanjutkan kenaikan. Cuma ingat pakai trailing stop aja teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau entry, kalau kita lihat candle 1 jam ini ada pattern yang menurut saya menarik teman-teman ya. Kalau kita gambar di sini ada pattern yang namanya bullish pennant teman-teman ya. Nah, ini ada patternnya namanya bullish pennant. Hari ini di breakout, 20 breakoutnya pun lumayan besar teman-teman ya. Jadi menurut saya BBKP ini masih memiliki potensi untuk upside, untuk naik teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru entry, cuma risknya sekarang udah makin tinggi ya. Buat yang mau main pendek bisa pasang stop loss di bawah garis kuning ini teman-teman, di bawah 595. Itu risknya tipis, tapi ini rawan trigger ya, karena support kuat sebenarnya ada di area gapnya ini teman-teman ya, di 525 sampai 540. Itu teman-teman gunakan manajemennya sendiri masing-masing teman-teman ya. Menurut saya sih yang udah antri yang udah buy di bawah si BBKP ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Oke, dan saham berikutnya adalah Friend. Friend minggu lalu juga kita udah bahas teman-teman ya. Cuma saya kena trailing stop di sini teman-teman ya, sekitaran 2%-an ya, salah. Saya ada kena trailing stop 2%-an, kemudian di sini turun teman-teman, di sini 2 hari ini turun. Nah, sekarang menurut saya ini sudah cukup menarik teman-teman. Di sini ada sebuah support di 125 sampai 128. Nah, ini sudah mendekati area supportnya teman-teman ya. Sudah mendekati area supportnya, teman-teman bisa
antri buy di area 125 sampai 128, stop lossnya beberapa tick di bawah 125 ya. Volume hari ini cukup tinggi ya, jadi harap hati-hati juga teman-teman ya. Saya sebenarnya masih dari saya mau buyback atau enggak ya, masih menunggu arah market ya. Market kan lagi jelek teman-teman ya, jadi saya masih siapkan sekitaran 40% cash ya. 40% cash. Porto saya cuma ada 3 saham per hari ini, cuma ada 3 saham teman-teman ya. Oke, itu saja untuk friend teman-teman. Buat teman-teman yang mau entry buy di sini, stop lossnya di bawah 125. Itu risk rewardnya menurut saya masih menarik ya. Reward pertama di sini ya di 134, kemudian berikutnya itu di 160 ya, 167. Oke, itu saja untuk friend. Saham berikutnya adalah saham BRPT. BRPT ini juga masih saya hold teman-teman, masih saya hold cuma setengah ya, sudah saya TP setengah. Pada candle hijaunya ini kalau nggak salah di 1080 saya TP ya kan, karena terlihat gagal break dari 1001 saya putuskan untuk TP setengah. Nah, minggu lalu kan plannya buy, kemudian stop lossnya di bawah 1035. Nah, ini kan close-nya tuh cuma satu tick di bawah 1035 ya, itu makanya saya belum TP semua teman-teman ya, karena ini cuma satu tick. Biasanya saya kasih toleransi 2-3 tick di bawah support yang sudah kita gambar teman-teman ya. Nah, sekarang plannya gimana? Menurut saya ini cukup oke teman-teman ya, cukup oke buat teman-teman yang mau re-entry saham BRPT ini. Kalau kita lihat saham BRPT volume turunnya pun kecil-kecil teman-teman ya, volume turunnya kecil-kecil. Sekarang risknya udah makin sedikit teman-teman. Teman-teman bisa pasang stop loss jika BRPT ini close di bawah 1035 ya, kasih 2-3 tick di bawah 1035. Oke, itu saja untuk BRPT. Dan saham berikutnya adalah saham MBSS. Nah, MBSS ini belakangan ini cukup ramai teman-teman ya, cukup ramai dibicarakan karena ada news Lo Keng Hong jualan di saham MBSS ini teman-teman. Lo Keng Hong jualan, malah volumenya naik ya, terlihat malah diakumulasi ya, beberapa hari ini malah terlihat diakumulasi teman-teman. MBSS ini menurut saya cukup oke ya teman-teman, kalau buat teman-teman yang mau buy. Cuma risknya cukup tinggi ya untuk sekarang teman-teman. Risknya teman-teman bisa tepatkan di bawah 575. Kemudian rewardnya yang pertama itu di 680 teman-teman. Risk rewardnya ini sebenarnya masih oke ya, masih oke buat teman-teman yang mau entry. Ini cukup menarik. Teman-teman gunakan money management teman-teman masing-masingnya. Karena pun market lagi sideways teman-teman ya, market lagi kurang baik, jadi kalau saya sih nggak akan entry, karena menurut saya ini risknya sudah cukup tinggi ya. Saya kalau market seperti ini saya akan cari saham-saham yang risknya hanya sekitaran 2-3% teman-teman, yang sudah ada di support kuatnya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk MBSS. Buat teman-teman yang mau entry, ini saham yang cukup menarik teman-teman ya. Dan saham berikutnya adalah saham AGII. Ini sebenarnya tadi pagi saya pertimbangkan untuk entry, tapi saya belum entry karena masih mempertimbangkan market teman-teman. Ini menurut saya AGI ini cukup menarik ya. Beberapa hari yang lalu saya pernah analisa di mana? Kalau analisa di sini ya, di candlenya ini pernah saya analisa, saya sarankan buy di sini, kemudian stop lossnya di bawah 1330. Nah, ini tadi pagi sempat
nyentuh 1330, yaitu low-nya tadi 1330 teman-teman ya, belum kena cut loss. Kalau teman-teman yang antri di sini belum kena cut loss, mungkin masih ada minus, teman-teman masih minus tapi belum kena cut loss. Nah, buat teman-teman yang mau entry sekarang ini menurut saya cukup menarik teman-teman. Ini risknya sangat tipis teman-teman, risknya sangat tipis, hanya sekitaran berapa nih, 2-3% ya. Ini AGI ini menurut saya cukup oke teman-teman, untuk teman-teman antri di buy di harga sekarang, stop lossnya di bawah 1330. Kemudian reward yang pertama bisa teman-teman set di 1600, itu risk rewardnya cukup oke ya untuk AGI ini teman-teman. So AGI ini salah satu yang menurut saya cukup menarik ya. Dan saham berikutnya adalah Medzi. Medzi, kalau nggak salah beberapa minggu lalu ya, pernah saya analisa Medzi. Saya tak pasang target penurunan di sini ya, karena kan di sini ada pola double top ya, di top pertama, top kedua, dengan target kali double topnya ini di area sini ya teman-teman, di area 326 sampai 336. Apakah sekarang sudah menarik? Menurut saya ini belum menarik teman-teman ya. Terlihat ini dari trennya yang sudah mulai menurun, dan di sini ada namanya pattern lanjutan bearish pennant teman-teman ya. Ini pattern lanjutan bearish pennant, hari ini di breakdown, volumenya besar. Jadi menurut saya sebaiknya teman-teman yang mau antri Medzi ini wait and see dulu ya, masih wait and see teman-teman. Kita bisa tunggu di target penurunan kita teman-teman ya, di 326 sampai 336. Nah, itu saja analisa kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe ya channel saya. Terima kasih.